Sobat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Kita lanjut lagi yuk melihat tanaman-tanaman khas Indonesia yang terkenal versi Melihat Indonesia. 4. Cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah yang masuk dalam suku Myrtaceae. Selain memiliki aroma yang khas, cengkeh juga dapat diolah menjadi bahan obat-obatan. Selain itu, cengkeh merupakan tanaman asli dari Kepulauan Maluku, yaitu Ternate dan Tidore, yang dulunya dikenal sebagai Spice Island oleh para penjajah. Konon katanya, cengkeh diklaim sebagai rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Maluku Utara tampaknya merupakan daerah yang lebih kuat dan lebih diyakini oleh masyarakat sebagai asal mula tanaman cengkeh. Hal ini dikarenakan di daerah ini terdapat tanaman cengkeh tua yang dianggap tertua di dunia karena ia telah tumbuh dan menghasilkan sejak zaman VOC sampai sekarang. Pada abad pertengahan sekitar 1600 Masehi, cengkeh pernah menjadi salah satu rempah yang paling populer dan mahal di Eropa. Bahkan harganya pun bisa melebihi harga emas. Terlepas dari faktor tersebut, asal-usul cengkeh di Indonesia kabarnya bermula dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa kejayaan Kerajaan Ternate di Maluku Utara dan Kerajaan Kapahaha di Morella, Ambon. Pada saat itu, Sultan Ternate mengadakan pertemuan dari seluruh Maluku untuk bergabung dengan Kerajaan Ternate. Salah satu tamu undangan adalah raja dari Kerajaan Kapahaha. Maksud dari pertemuan tersebut adalah Sultan Ternate ingin menjadikan semua wilayah di Maluku berada di bawah kekuasaan Ternate dan setiap wilayah yang bergabung harus membayar upeti. 5. Pala. Pala yang termasuk jenis rempah-rempah ini biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Namun, apakah kamu sudah tahu khasiat lain dari tanaman pala ini? Selain sebagai bumbu dapur, ternyata pala memiliki banyak manfaat, terutama sebagai bahan pengobatan loh. Pohon pala adalah salah satu spesies dari genus Myristica. Pala wangi atau Myristica fragrans adalah spesies paling penting secara komersial yang merupakan tanaman asli di Kepulauan Banda, Maluku. Tanaman pala ini memiliki pohon yang berkayu, rata-rata memiliki tinggi sekitar 10-20 meter. Pohon pala mulai berbuah saat berumur 7-9 tahun dan mencapai produksi maksimal setelah berumur 20 tahun. Buah pala memiliki warna hijau agak kuning-kuningan, berkulit tipis dan berdaging tebal dengan warna daging kuning pucat atau kuning kehijauan. Diameter buah pala bervariasi antara 5-9 cm. Daging buah pala memiliki tekstur yang padat dan agak bergetah yang berbau tajam. Buah pala yang matang di pohon akan lekang terbelah dagingnya sehingga dapat terlihat bijinya. 6. Sirih. Tanaman asli Provinsi Kepulauan Riau ini tumbuh dengan cara merambat di tanaman lainnya. Sirih merupakan tanaman asli khas Indonesia yang banyak sekali manfaatnya. Sirih biasanya juga dikunyah bersama gambir, pinang, dan kapur untuk memperkuat gigi dan supaya terhindar dari penyakit kanker mulut. Tanaman ini juga dikenal karena tradisinya yang sering dilakukan oleh orang Indonesia, yaitu nyirih. Tradisi nyirih kini hanya tersisa dalam sebuah masyarakat tradisional yang notabene sedikit terpapar oleh proyek modernitas atau budaya barat secara intensif. Tradisi nyirih memberikan hikmah tentang perjalanan proses keterputusan sekaligus kesinambungan sebuah tradisi dari masa lalu. Sekalipun kini tradisi mengunyah sirih hanyalah fenomena kecil di tengah-tengah masyarakat, bagi yang pernah mengunjungi pelosok-pelosok negeri dari Sumatera, Sulawesi, ataupun Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur hingga Papua, bisa dipastikan pasti akan ditemui kebiasaan ini. Budaya mengunyah sirih sering disebut dalam banyak bahasa daerah, antara lain ngiri, nginang, bersugi, bersisik, menyepah, atau nyusur. Setidaknya hingga kini masih terlihat lazim dilakukan oleh generasi tua, baik laki-laki maupun perempuan di sejumlah daerah. Belum diketahui asal-usulnya secara pasti. Konon, tradisi mengkonsumsi sirih dan pinang telah dimulai sejak zaman Neolitikum, sekitar 3000 tahun yang lalu. Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Asia Tenggara.
Panjangnya usia tradisi nyirih masyarakat Nusantara setidaknya tergambar dalam salah satu relief di Candi Borobudur, yaitu pada abad ke-8 dan Candi Sojiwan pada abad ke-9. Relief itu memperlihatkan tempat sirih dan tempat meludah atau lubang serta pahatan orang mengunyah di sampingnya. Pada zaman dahulu, nyirih merupakan tata krama untuk tamu di istana atau desa. Fungsinya mirip seperti teh, kopi, atau rokok. Tak hanya itu, nyirih juga dijadikan simbol ritual utama, obat pencernaan, pasta gigi atau penyegar mulut, atau sebagai obat penenang atau bahkan penangkal rasa lapar. Daun sirih merah bisa membantu mempercepat penyembuhan luka. Stres oksidatif tinggi yang disebabkan karena radikal bebas di tubuh bisa menunda penyembuhan luka. Daun sirih merah mengandung polifenol yang memiliki sifat antioksidan dan meningkatkan aktivitas enzim dalam pengambilan radikal bebas dalam tubuh, seperti superoksida dismutase dan katalase. Selain itu, daun sirih juga mengandung eugenol dan kapitol yang berguna untuk mengusir penyebab bau mulut. Kandungan estradiol atau klavikula juga mampu atasi bau badan karena berfungsi untuk mengatur produksi hormon kelenjar keringat dalam tubuh. 7. Cendana. Pohon cendana merupakan pohon yang terkenal dari wanginya yang menjadi daya tarik bangsa Eropa bahkan seluruh dunia untuk mendapatkannya. Di Indonesia, kita dapat menemukannya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba, karena diyakini pohon ini berasal dari Pulau Sumba. Pohon cendana wangi merupakan penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Jika kayu cendana dalam kondisi yang sangat baik, maka kayu ini bisa menyimpan aroma selama berabad-abad. Sebab itulah harga kayu cendana ini menjadi sangat mahal. Apalagi sekarang keberadaan pohon cendana yang sudah mulai langka untuk dijumpai dan membuat harga pasarannya menjadi lebih tinggi lagi. Pohon cendana hanyalah tumbuh parasite karena akarnya tidak sanggup mendukung kehidupannya, sehingga pohon cendana memerlukan pohon inang yang dapat ditempati. Pohon cendana mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri adalah bagian paling bernilai dari pohon cendana. Bagian kayu dari akar cendana adalah yang paling potensial sebagai sumber minyak atsiri dengan kandungan 10%. Keharuman kayu cendana ditimbulkan karena adanya kandungan senyawa santalol pada batang dan akarnya. Senyawa ini banyak digunakan untuk bahan baku dalam industri farmasi dan kosmetika. Nah, sahabat Indonesia, ternyata banyak banget ya tanaman-tanaman unik serta menarik yang dimiliki oleh negeri kita. Tapi tetap jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih punya informasi untuk kalian. Jadi tetap di Melihat Indonesia.